Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bi ni'matil iman wal islam wa ja'alana min ummati sayyidil waladil adnan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin الفاتح لما أغلق والحاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati serta kita cintai para habaib, para asatid seluruh agama, dan kita memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada para habib guru senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan, keselamatan, panjang umur, dimudahkan segala urusan, kabulkan segala hajat. Pertama-tama puji dan puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mana dengan hidayah, taufik serta inayah kepada kita semua sehingga kita kembali pada malam hari berkumpul di dalam majlis salim majlis kamarul muhibbin. Kita berharap dengan perkumpulan kita malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mencurahkan maghfirah, rahmat dan keberkahan kepada kita semua. Dan kita berharap pula dengan perkumpulan kita pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki yang luas dan halal, memberikan ilmu yang bermanfaat, memberikan kesehatan, keafiatan, panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan, dikabulkan segala hajat, dijauhkan daripada mara bahaya, bala wabah dan bencana, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, juriya, sahabat dan pengikut ila yaumil qiyamah. Melanjutkan bacaan kita risalah Mu'awanah Mu'ajalah yang disusun nanti oleh Al-Imam Al-Habib bin Abdullah Al-Habib Abdullah bin Al-Bin Muhammad Al-Haddad rahimahullah. Fa'in lam taqdir an taj'ala syarirataka khairan min alaniyatik fala aqalla min an tushawwiya bainahuma fayakunu imtisaluha li amrillah wastinabu linahyih wa ta'jimuka li hurmatih wa musya'aratuka bi mardatih il khala'i wal mala'i ala khaddi sawa wa hadhihi awwalu qadamin ya'da'uha al-abdul fi tariki ma'rifati khasa fa'lam yaitu billahi taufiq. Maka jika engkau tidak mampu menjadikan hati engkau lebih baik daripada anggota jahil, syarirata khairan alanya, menjadikan hati engkau lebih baik daripada anggota jahil, maka minimal engkau bisa menyamakan antara keduanya. Maka jadilah pelaksanaan engkau bagi perintah Allah dan menghindari penghindaran engkau bagi larangan, pengagungan engkau bagi segala kehormatannya dan segera engkau dalam menuntut keridaannya pada ketika sendiri dan ketika bersama orang banyak atas batasan yang sama. Dan inilah langkah pertama yang dijalani oleh seorang hamba pada jalan ma'rifah yang khusus. Maka ketahuilah yang demikian dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alaniyah, hati kita paling kali Habib Abdullah bin Abi Haddad, ibadah jahir, anggota jahir kita, sholat, puasa, ibadah jahir, puasa, zakat atau sedekah, itu ibadah jahir. Paling kadang minimal sama. Keikhlasan kita, keridaan kita ketika kita menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak contoh para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Imam Nawawi menjelaskan di dalam kitab Hukukul Zawjatain, hak-hak di antara dua suami istri. Nah, hak-hak antara laki bini. Nang mana jasidin di dalam kitab itu bahwasanya ketika suami sabar, ketika suami menahan amarah, bininya bamamahe, bininya menyariki,
Wajar kan biasanya bibinian nih. Dia suami ini kada punya pemahaman lawan bini, patambal mamaya terus tuh. Yalah. Jadi Jasidin ketika suami bertahan menahan emosinya, menahan amarahnya ketika istrinya pamamayan. Kali tahan kali biniannya sedikit sarik ya Allah. Tapi jangan biopang dia malakan binian lah. Atau juga mamayan mantis laki nih. Ini akan mendapatkan Jasidin pahala sebagaimana pahalanya Nabiullah Ayyub alaihi salam. Nabiullah Ayyub alaihi salam itu diriwayatkan bahwasanya beliau merupakan seorang ahli ibadah, seorang hartawan sugih, beisi anak, beisi bini, banyak beisi pengikut, beisi kaum banyak, beisi pengikut. Ini iblis kada senang. Pasti sudah setiap orang yang kada senang, ini sebagaimana sifatnya iblis. Melihat orang nambah ibadah, hiri, maaf. Jadi ya iblis, aku hendak menggoda akan Nabiullah Ayyub. Nabiullah Ayyub nih, mungkinnya waktu sugih aja beriman, mungkin waktu sugih aja nya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, ya iblis dibakar kebunnya. Peternakannya, peternakan Sidindo, peternakannya unta, bahkan sampai gajah. Peternakan Nabiullah Ayyub alaihissalam sugih dihancur oleh iblis, dibakar, peternakannya dibakar, perkebunannya dibakar. Tetap innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sabar. Iblis. Namun yang kaya itu iblis coba pulang dengan dimatikan anak-anaknya. Di dalam satu rumah pas bakumpulan kan anak-anak Sidin dihancur, diguyangnya rumah rubuh, ini hancur, matian anak Nabiullah Ayyub alaihissalam. Kada bimbang juga, tetap teguh keyakinannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sabar ketika menerima musibah daripada ujian dan cobaan. Ini firasat iblis, dihancurnya pasti dah bila orang hasad dan napakah karena dikisahnya orang. Jangan dihancurnya itu usahanya, peternakannya, anaknya dihancur. Terajar iblis amonnya kayak itu, kutiupkan di penyakit di tubuhnya Nabiullah Ayyub alaihissalam itu ditiup penyakit oleh iblis. Sehingga Nabiullah Ayyub ini mempunyai penyakit gatal-gatal. Gatal-gatalnya sampai Sidin menggaru-garu, kuku Sidin itu paculan. Jadi belah-belah. Sehingga ketika digaru menguring, bau busuk. Diasingkan oleh pengikutnya, dijauhi oleh pengikutnya, ditaruh di tempat nang jauh, di tempat nang pembuangan sampah. Dilakukan orang situ gubuk dendak situ Nabiullah Ayyub alaihissalam. Ayah Basidin tetap sabar, tetap ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pengikutnya menjauhi, orang nang pengikutnya hilangan, menjauh dari Nabiullah Ayyub alaihissalam. Tapi kita mengingkari, cuma menjauhi karena kada tahan lagi baunya Nabiullah Ayyub alaihissalam yang ditimpa penyakit kulit. Sampai istilahnya istrinya aja lagi. Dia istrinya yang memakan yang bernama Rahmah kalau kada salah. Jadi dia ada ngaramian Rahmah sabar. Mungkin kesabaran sebagaimana istrinya Nabiullah Yusuf alaihissalam. Jadi pada akhir cerita Nabiullah Ayyub ini ditimpa mujizat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menggerakkan kakinya di tanah sehingga mengeluarkan air. Sampai-sampai Nabiullah Ayyub istrinya ini kelamaan mengantar makanan malawasnya bini sampai geram dia hati Sidin. Bila datang bini ini cambuk 100 kali. Cambuk Sidin 100 kali bini deh. Tapi kali berapa lawas mujizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mengerik-ngerik betis atau di tanah keluar air. Yang mana air tadi Sidin minum, Sidin mandikan, hilang penyakit yang ada di dalam kulit Sidin. Nah istrinya datang, bingung. Kenapa nih hilang sudah penyakit Nabiullah Ayyub alaihissalam? Karena Sidin mulai tersumpah-sumpah, ya Allah Subhanahu Wa Taala ambil tuh 100 rumput tuh dihitung pukulakan. Jadi kalau sampai 100, jadi semuaan sekali pukul aja, tapi tetap bilangannya 100.
Jadi orang yang sabar, suaminya sabar atas amarah istrinya, atas ketidaksabaran daripada bininya, mendapatkan pahala sebagaimana Nabi Allah Ayub alaihissalam. Nah, dan bini mencoba laki harus syariki ada. Ada pula diriwayatkan bahwasanya ketika seseorang yang sabar kepada istrinya, yang sering kita ceritakan Syekh Abdurrahman Bajalhaban. Syekh Abdurrahman Bajalhaban ini di daerah Hadramut. Jadi Sidin menahan amarah bini Sidin sehingga dia angkat derajatnya menjadi kekasihnya Allah. Pada suatu hari Sidin kali sanggup dia mendengar, mama ya harus bini nih. Ya kayak itu aku hijrah. Mahalwat aku jompat. Bertemu di satu guha, di mana di dalam guha itu ada dua orang dia yang mahalwat. Jadi dia si Abdurrahman empat panggung mahalwat sini. Ikam bisa pian bisa empat mahalwat sini dengan catatan. Setiap jam makan minta kepada Allah agar didatangkan makanan. Ya, itu aja syaratnya. Itu aja syaratnya. Ya udah. Yang pas makan pagi, saya doa kepada Allah datang setalam makan bertiga. Jam siang, nang tengah hari, nang saya pulang berdua datang pulang setalam. Apa aja si Abdurrahman Bajalhaban orang berdua harap banget langsung datang. Haramah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ya si Abdurrahman berdoa, ya Allah, sebagaimana mereka berdua meminta kepada Engkau, aku pun meminta kepada Engkau dengan permintaan mereka. Datang beberapa talam. Ini satu talam aja sini 4 talam datang langsung. Nah aja yang berdua nih harap pada dia aku lagi nih. Makan malam 4 talam datang. Kenapa gerang pian minta di ayah aku sini minta aku hendak tahu ikam doa ikam tu napa dahulu. Dua ikam pertama itu apa dulu? Aku aja berdoa memohon kepada Allah berkat si Abdurrahman Bajalhaban. Si Abdurrahman Bajalhaban aku orang ini yang diulah tawasul dapat makan. Kayak itu yang kedua sama aku sebagaimana si karena kemudian si Abdurrahman Bajalhaban datangkan makanan didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi si Abdurrahman baik boleh kau menahan daripada amarah biniku diangkat jadi wali Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan dia balakan dong binian apa kata harus ya laki. Jadi istilahnya alaniyah. Apa jahir kita dengan batin kita disesuaikan, disamakan paling minim dia Syekh Abdullah bin Al-Haddad samakan paling ada kawa. Ada pula diriwayatkan diceritakan bahwasanya ini orang dikenal dengan seorang yang pemabuk aja di kampung. Dia ada mabuk ke tempat-tempat hiburan. Itu panggawian hari-hari. Sampai ini orang meninggal dunia. Istrinya sampai mau upah orang untuk mengangkat, memandikan dan menyalatkan. Mau upah orang. Ya karena dikenal orang yang pemabuk, orang yang suka main hibur-hiburan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada salah seorang pada walinya pada masa itu yang sedang halwat di satu gunung di kota Baghdad. Di tepi Baghdad itu ada gunung. Di situ ada tempat orang mahalwat. Para ulama karismatik kenal para orang Baghdad. Itu mendengar suara daripada langit bahwasanya engkau turun ke situ dan sholatkan ia dan makamkan. Sampai disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bingung Jadi orang kampung melihat kenapa pian hakun menyolat ini? Kenapa hakun pian mengimami sholatnya dan memakamkan mengurus daripada jenazah orang yang dikenal pemabuk dan orang fasik. Jadi perlu kita renungi kehidupan kita bahwasanya cuma jenis itu mabuknya. Jadi kita harus ada tobatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala setiap malam tobat istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hendak guring istighfar. Jadi ditakuni kenapa gerang amalan laki gam nih yang bini nih ditakuni. Kalau Jepang nang istimewanya. Kalau Jepang cuma dia ada beberapa amalan. Ketika dia sadar daripada mabuknya pas hendak subuh. Tengah malam sudah sadar hendak mabuk mandi bebersih, memakai pakaian yang bersih terus menuju ke masjid untuk sholat subuh berjamaah. Nah, pentingnya sholat subuh berjamaah. Karena orang yang sholat subuh berjamaah itu akan mendapatkan pahala di sisi Allah sekalian malam. Ibadah sebagaimana dia sekalian malam. Itu aja yang dilakukan. Terus yang kedua bahwasanya di rumahnya dia tidak pernah sepi daripada
anak-anak yatim, orang yang sudah wafat orang tuanya wafat, disantuninya, disayanginya, diungkusinya, disekolahkannya, kadang pernah lepas. Bahkan dia menyayangi anak yatim lebih daripada anaknya. Ini amalan yang kedua, ini suami. Dan amalan yang ketiga bahwasanya ini suami senantiasa tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis malam subuh tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia melaksanakan maksiat, tobat, jangan lupa. Dan saya tobat, barang siapa aja Rasulullah mantabani jambit, barang siapa yang tobat daripada kaman jambalah, sebagaimana dia tidak mempunyai dosa. Kada dia berdosa lagi, tobat kepada Allah Subhanahu. Kada dia yang ngarannya mantan maling. Allah Subhanahu wa taala, kada dia yang mantan pendosa, kada pasti sudah diangkat, dibersihkan daripada Allah karena dia tobat, tulus ikhlas kepada Allah, tobat. Urusan dia maksiat ternyata kan dia rencana lah tercebur tobat lagi tercebur amalnya kita mau ya bang. Ada orang berbuat salah kita, karena minta maaf, karena berbuat salah pulang minta maaf, nggak nang ketiga ampihin lagi mengeluarkan aja di pondok ya Allah. Nah, istilahnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak ada bosan-bosannya mendengar daripada tobatnya seorang hamba ketika dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadanya baginda man taba ani jambin kajamala kaman la jambalah. Orang yang tobat dari perbuatan dosa, dia tidak mempunyai dosa lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak riwayat ketika seseorang lahirnya dilihat tapi niatnya, hatinya yang kita ketahui. Jadi jangan sering kita kepada seseorang sebelum mengetahui bahwa saya apa gerak amalnya. Ada urusannya juga kita mempersangka jahat lawan seseorang, itu merupakan dosa yang tiada kepalanya, dosa kepalanya maksiat, yaitu persangka jahat kepada Allah dan berprasangka jahat kepada makhluk Allah. Nah, lebih baik kita berprasangka baik dan kita ada kebaikan, kepalanya kebaikan, kecuali orang yang berprasangka baik kepada Allah dan berprasangka baik kepada hamba. Nah, waspada boleh waspada, berhati-hati. Ini orang nih paling nggak kadang berhati-hati, jangan sampai menyatakan bahwasanya ini orang maling, bahwasanya ini seorang pendosa, jangan. Jadi sesuaikan. Dan banyak riwayat cerita bahwasanya setiap seseorang beramal soleh, ketika dia dilihat buruk di sisi manusia tapi mulia di sisi Allah. Nah, banyak ada seorang pemabuk dan seorang yang dilihat pemabuk ternyata ada dilihat ke rumah pelacuran atau tapi ternyata ada. Nah, kan dia kan salah satu riwayat dalam itu diimami oleh Amir, alias Amir Mukminin Salahuddin Al-Ayyub. Kalau saya siapa Salahuddin, bahwasanya dia ini mati sama sebagaimana orang tadi. Kali dihirani orang. Ini cuma ketika dia meninggal dunia, pengatakan pada saya bahwasanya janganlah kau takut, bahwasanya aku akan disolatkan oleh Amirul Mukminin. Amir, rajanya para orang mukmin. Bingung. Jadi Amir ini pada malam itu gelisah keluar, ayo membawa pembantunya untuk melihat keadaan rakyatnya. Ternyata dia melihat di satu buah rumah, di satu gubuk terdapat seorang perempuan yang meratapi suami yang sedang meninggal. Kalau dia tetangganya kali mau urus tuh. Jadi aku nih, siapa gerang nih? Kenapa tetangganya, sahabatnya ini orang pendosa, malam mabuk, malam masuk ke rumah pelacuran gitu. Jadi ditakutin nang bini, bujurkah nang dikisahkan oleh orang atau tetangga-tetangga sebelah rumah itu. Jadi dia nang bini bahwasanya memang jujur, lakiku setiap malam ke tempat hiburan untuk membeli arak. Berapa budul kalau ada duit, tukarinya dibawa bulik dibuang itu arak. Dan dia memasuki rumah pelacuran bujur aja juga, cuman dia membayar itu pelacur dan tutup itu mau dosa. Kalau bisa berjual hari ini kutu hari dah ditutup kalinya kan menggawe bulik. Dan dia berkata, wahai Amir, janganlah kau takut ketika orang-orang mengatakan aku seorang maksiat, tapi yakinilah bahwasanya Amirul Mukminin yang akan mengurus jenazahku. Jadi benar Amirul Mukminin ini mengurus jenazah itu seorang yang dikatakan pemabuk. Jadi perlu kita ada istilahnya amaliyah hati. Jangan sampai
hati kita senantiasa kotor dengan penyakit-penyakit hati, dengki, dendam, segala macam. Jauhkan daripada, karena amal zahir, amal batin ini perlu sangat dilihat oleh Allah. Innallaha la yanzuru ila aswarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala karena memandang zahir, rupa kah, sugih kah, tapi Allah Subhanahu wa taala akan memandang hatimu, hatinya seseorang. Salat, bisa saja zahirnya salat tapi hatinya lalai. Tapi alangkah bagusnya Habib Abdullah bin Al-Haddad disamakan. Ketika kita sholat, hati pun sholat. Ketika kita ruku, hati pun sedang keadaan ruku. Ketika kita sujud, hati pun dalam keadaan sujud. Hilangkan ingatan-ingatan atau perbuatan-perbuatan yang di luar dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Paslon insyaallah akan datang. Nanti diberikan kesehatan, keafiatan, keselamatan, panjang umur dan diberi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa hati kita dan zahir kita dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mengakhiri sebagaimana biasa membaca surat kamilah sebanyak 3 kali dengan harapan diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan rezeki yang halal, dijauhkan daripada mara bahaya, bala wa bahdal fitnah, diberikan dan husnul khatimah, dimasukkan dalam surga tanpa hisab. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli shalatan kamilatan wa sallim salaman سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم. Allahumma shalli sholatan kamilatan wa sallim salamatan Sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil khawaidu wa tunalu bihil ragaibu wa husnul khawatim wa yustaqal gamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumi lak Allah كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم يا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا